merasa sangat penting kuliah ini karena Berarti Kak, semua orang tuh sebenarnya butuh kuliah nggak sih? Atau mungkin ada beberapa faktor yang membuat kuliah itu sekarang tuh udah nggak relevan banget ya? udah nggak sekolah ini ngapain ya Allah. Jangan sampai ya. Bisa nama tuh. Jadi Lulusannya Huistu Santik. yang penting nggak DJ remix Thailand. Kini, tidur nyenyak bukan lagi hal yang mustahil. Insomnus hadir dengan berbagai varian aroma sesuai dengan mood kamu. Memberikan pengalaman tidur yang lebih menyenangkan. Bye-bye insomnia. Insomnus, your sleep partner. Halo Sobat Diskusi, ketemu lagi bareng kita di acara Diskusio. Dari diskusi, lahir solusi. Oke teman-teman, sebelumnya kenalin aku Chandra Audi Dan aku Anfatani. Kita berdua akan memandu menjadi teman diskusi pada kesempatan kali ini. Oke, emang kita diskusi apa sih, Chan, hari ini? Nah, diskusi kita kali ini tuh sangat menarik sekali teman-teman. Wah, Apa tuh? Nah, karena ini tuh relevan banget buat teman-teman yang mau melanjutkan hidup nih. benar. Apa judulnya? Apa tuh? Kuliah penting gak sih? Penting dong. Penting. Daripada kalian ribut di sini, kita langsung aja kupas tuntas ya pada kali ini. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu tayangan video profil dari narasumber kita pada hari ini. Silakan. Halo, perkenalkan aku Sucining Tias. Aku alumni dari Ilmu Komunikasi Amikom Yogyakarta juga. Jadi senang ketemu sama kalian semua. Kalau latar belakang sekarang alhamdulillah udah kerja di salah satu agensi digital marketing. Tapi selain itu, aku juga freelancer MC dan juga aku punya ya kecil-kecilan social media management sama teman-temanku. Alasan utama aku untuk memutuskan kuliah yang pertama karena memang aku setuju ya, pendidikan itu penting. Jadi memang dari hati kecilku sebetulnya ingin kuliah walaupun dulunya belum tahu tuh mau kuliah ke jurusan komunikasi ini karena memang orientasiku adalah sekolah film gitu. Jelas ada, karena dulunya aku pengen banget kuliah di sekolah film, maksudnya untuk melanjutkan pendidikanku. Dulunya aku adalah SMK-nya di multimedia. Terus pengen linier ke sekolah film, jadi aku coba di beberapa sekolah yang memang basicnya adalah sekolah film. Jauh banget ya, sampai ke bawah arus. Jadi memang kuliah ini hal yang sangat luar biasa. Walaupun sempat patah hati karena aku nggak bisa melanjutkan sekolah film, tapi setelah aku masuk komunikasi khususnya ya, aku sangat bersyukur banget bisa sekolah di ilmu komunikasi, melanjutkan kuliahku di ilmu komunikasi. Banyak hal yang bisa aku dapat. Yang pertama adalah relasi, itu benar-benar mengubahku sekali. Ternyata amat sangat luaslah dunia ini, bisa ketemu dengan A, B, C, dan D. Terus juga mata kuliahnya yang alhamdulillah sangat relate dengan pekerjaanku pada saat ini. Ilmu kecil yang aku dapat dari komunikasi itu sebagai supervisor juga karena sekarang aku kerja di salah satu digital marketing di Yogyakarta, itu sangat berguna banget karena kita belajar banyak komunikasi ya, pola-pola komunikasi, dan itu juga bisa diterapin aku sebagai supervisor gitu. Pesan, jadi buat teman-teman yang mau kuliah gak usah bimbang. Kalau ada rezekinya kuliah aja gitu. Apalagi teman-teman di sini udah tahu mau kuliah apa, jurusan apa yang ingin didalami, kuliah aja ya. Jangan pusing sama tugasnya, dibawa seru aja. Karena kalau misalkan udah dipusingin duluan, kalian bakalan berat menjalanin itu. Tapi pesan aku, kuliah aja kalau misalkan memang teman-teman di sini ada niatan dan ada rezekinya buat kuliah gitu. Tidak memaksakan ya, barangkali juga teman-teman di sini lebih tertarik untuk langsung bekerja, tidak masalah. Cuman kalau memang ada kesempatan, ada rezekinya, kuliah aja. Kalian akan menemukan hal-hal yang amat sangat luar biasa, out of the box banget. Kalau kesannya selama kuliah, luar biasa banget. Aku lebih bahagia pada saat kuliah dibanding SMA. Walaupun katanya selama SMA kan ada cinta-cinta masa-masa SMA. Gak ada. Bisa dipilih aja itu. Untuk kesannya selama kuliah itu luar biasa banget. Banyak ilmu yang kita dapat. Relasi sih. Relasi itu bener-bener
bisa mengubah kamu, bisa mengajak kamu, membawa kamu ke arus yang lebih benar insya Allah. Kalau relasinya benar, tapi kalau relasinya belok ya belok. Itu luar biasa. Nah itu dia tadi tayangan video profil dari narasumber kita kali ini Yan. Oke. Nah langsung aja tanpa panjang lebar kita Sambut dong. Sambut. Santai. Ini dia Kita sambut Kak Suci. Hey. Yeay. Halo. Halo Kak. Gimana Kak kabarnya hari ini? Baik dong, alhamdulillah luar biasa selalu ya, penuh semangat. Waduh, Kak Walaupun Suci. hujanan ya. Oh, walaupun hujanan. Jogja hujan terus ya. Saya hujan parah nih. Iya ya. Gimana? Oke Kak Suci, tadi kita udah intip ya profil Kak Suci ini pekerjaannya banyak banget ya Kak Suci ya? Banyak karena multitalentan ya. Multitalentan, oke. Nah Kak Suci, berarti sekarang Kak Suci sibuknya apa nih? Sibuk banget ya. Sibuk banget ya? Sekarang sibuk podcast sama kalian ya. Oke. Kalau sehari-hari ya kerja biasa, terus ada beberapa usaha juga sama teman-teman, usaha pribadi juga gitu. Oke. Nah tadi kan kita udah lihat nih pekerjaan Kak Suci ini nggak cuma satu ya Kak? Iya, banyak banget tadi Kak Suci. Banyak banget. Nah Kak Suci ini mulainya tuh dari kapan nih Kak? Kayaknya mulai dari kuliah deh. Jadi lulus SMK aku sempat gap year. Gap year itu karena aku ada magang juga program dari sekolahku dari SMK ku. Terus akhirnya aku bisa kuliah di tahun 2019. Lulusnya kan 2018. Tuh. Oke, jadi Kak Suci ini salah satu alumni dari Universitas Amikom Yogyakarta. Betul, aku mau kampusku. Ya, Kampus aku Ungu, suaranya kampus Ungu. Kita Iya kampus kan? Ungu. Oke. Nah Kak, berarti kan kakak ini latar belakangnya dari kuliah ya Kak? Betul. Berarti Kak, semua orang tuh sebenarnya butuh kuliah nggak sih? Atau mungkin ada beberapa faktor yang membuat kuliah itu sekarang tuh udah nggak relevan banget ya? Kalau kuliah sebenarnya ya nggak penting-penting banget. Dia tahu nggak diri dia ini mau dibawa kemana, apa yang harus dia lakukan. Sekolahnya militer ya kan bisa langsung masuk. Yang sekolahnya akademi langsung bekerja itu kalau ditanya punya peluang lebih cepat mencapai financial freedom mungkin iya karena mereka ya pastinya ada ya karena kalau sesuai dengan tema kita kuliah itu penting atau enggak sih menurut aku ini by my opinion ya mungkin teman-teman lain di luar sana juga ada opini lain yang mungkin tidak sama tapi it's okay lah ya mungkin setiap orang juga bebas berpendapat kalau my opinion kuliah penting atau enggak sangat penting karena aku sendiri juga bisa merasakan dampak baiknya. Tapi kan setiap orang juga punya skala prioritas ya, punya latar belakang yang berbeda juga. Jadi mungkin ada beberapa hal juga yang membuat orang itu merasa kalau kuliah sebenarnya ya enggak penting-penting banget gitu. Tapi kalau aku pribadi kalau dipresentasikan mungkin ada di 70% penting dan 30%-nya enggak gitu. Oke, 30% itu kenapa Kak? Kenapa? Kalau enggaknya kita bisa lihat dari orang-orang sekitar ya, karena juga banyak sebenarnya orang-orang yang nggak kuliah juga bisa sukses. Karena lagi-lagi balik ke diri masing-masing, dia ulet atau enggak, rajin atau enggak, punya prinsip atau enggak, tertata atau enggak hidupnya. Maksud tertata di sini adalah dia punya pandangan atau enggak, dia tahu nggak diri dia ini mau dibawa kemana, apa yang harus dia lakukan. Benar, karena kalau misalkan orang itu nggak tahu nih kuliah Iya, ngapain, iya. dia termasuk 30% tadi ya Kak? Karena betul, karena apa? Karena banyak anak kuliah pun yang nggak kenal diri dia siapa. Itu sebenarnya yang bikin kita susah buat kita cari kerja. Karena kita belum kenal kita tuh siapa sebenarnya. Nah, kenapa aku merasa sangat penting kuliah ini? Karena untungnya di kampusku di Amikom itu juga kita difasilitasi dengan yang namanya karir coaching. Sebelum bukan kucing meong ya, karir coaching maksudnya iya. Jadi sebelum kita lulus itu setelah wisuda before wisuda sebelum wisuda jadi kita ada yang namanya itu pelatihan gimana sih caranya berkarir kita bisa mengenal diri kita dulu siapa nanti ada coach-coach yang sangat berpengalaman dan profesional dari Amikom yang bisa ngebantu kita bisa kenal kita passion kita di mana kita ini cocoknya kerja apa gitu. Oke tuh guys, jadi
penting nggak pentingnya itu tergantung ke diri kita masing-masing ya. Betul, karena juga banyak faktor lainnya gitu. Ada yang memang orang yang latar belakangnya itu memang dia orang yang pengen berpendidikan banget. Mungkin dari latar belakang keluarganya yang sebelum-sebelumnya kakaknya, ayahnya, ibunya itu yang memang udah sekolah dan anaknya ini memang dididik untuk melanjutkan sekolahnya gitu. Ada juga anak yang karena dia udah tahu skillnya, mungkin kayak lulusan SMK langsung dipekerjakan sesuai dengan bidangnya, atau anak-anak yang sekolahnya militer ya kan bisa langsung masuk, yang sekolahnya akademi langsung bekerja, itu kan juga yang menyebabkan tidak bisa berkuliah, tapi ya bagus juga prospeknya. Oke, berarti pentingnya nih guys, sebelum mengambil langkah untuk kuliah atau enggak, atau mungkin teman-teman ngerasa kuliah atau enggak penting, yang penting tuh satu ya Kak, berarti kita tuh harus kenal dulu diri kita itu seperti Iya, apa. dan itu nggak bisa langsung, tapi ada step by stepnya. Kita harus melalui banyak hal dulu. Itulah yang namanya berproses. Oke, nah kalau ngomongin proses nih Kak, tadi kan kita kuliah tuh selama 4 tahun berarti ya Kak? 4 tahun, Kurang 3 tahun lebih. setengah lah ya kalau pinter ya. Kalau pinter ya guys, 3 tahun setengah pengusaha. Nah, aku 3 tahun 2 bulan. Wih, bulan lagi ini ya. Iya, wih. Ketepan ya guys. Berarti Kak, apakah seorang yang milih langsung bekerja, menurut Kak Suci ini memiliki peluang yang lebih besar terkait tentang kemandirian finansial itu Kak? Kemungkinan iya, tapi kemungkinan juga tidak. Kenapa iya? Karena dia punya banyak waktu sebelumnya untuk dia langsung uang. Gitu. Soalnya kalau kita kan kadang ada yang kuliah tuh ya udah kuliah doang, kuliah kupu-kupu, kura-kura gitu ya kan. Ada juga yang kuliah sambil kerja juga gitu. Jadi sebenarnya sepintar-pintarnya orang memanajemen waktu aja sih. Jadi kalau misalkan kita nggak kuliah, lulus SMK nih misal atau SMA, kalau ditanya punya peluang lebih cepat mencapai financial freedom, mungkin iya, karena mereka akan lebih banyak waktu dan memang mereka fokus. Tapi setelah sekolah, kalau misalkan mereka juga masih diem-diem aja, kayak belum mengenal diri dia sendiri, tidak ada effort yang dilakukan juga, ya sama aja, nggak akan berkembang. Ya itu. Jadi tergantung dari effort dan diri masing-masing orang tadi. Kalau misalkan dia gunakan waktunya setelah lulus itu langsung kerja, usaha, upgrade skill dan lain sebagainya, ya mungkin dia punya kesempatan karena dia waktunya memang langsung cuan. Oke, iya setuju sih. Karena kita kan 4 tahun di kuliah sebenarnya peluang yang sangat privilege banget ya Kak. Iya. Bagi kita, karena 4 tahun ini kita bisa explore banyak. Betul. Contohnya ini Kak Suci guys. Jadi Betul. kalau dia hanya kuliah pulang mungkin nggak bisa kayak sekarang sosial media spesialis, Iya, MC. Iya, udah tahu ya. Oh iya, tadi udah ada profilnya ceritanya Udah, ya. Oke, ceritanya udah ditampilkan profilnya. Iya, jadi itu juga dari kuliah. Jadi selama kuliah sangat disayangkan kalau kita cuman kuliah pulang. Yang penting ngerjain tugas, yang penting nilainya bagus. Enggak, jangan kayak gitu juga. Tapi nggak bikin masalah juga ya. Jangan bikin masalah juga sama dosen. Yes. Iya, nanti tugasnya ini marah-marah sama dosen, enggak lah. Jadi banyak hal yang bisa dipetik dari kuliah. Yang pertama tuh teman-teman, aku tuh orangnya ekstrovert. Jadi tidak bisa diam-diam aja. Alhamdulillah selama kuliah tuh banyak juga temannya, dan aku juga ikut himpunan, ikut organisasi gitu. Itulah yang membentuk relasi. Karena dengan kita kuliah juga itu secara sadar ataupun enggak, sedikit ataupun banyaknya itu mengubah kita, merubah karakter. Maksudnya mungkin kalau kita nggak kuliah dan teman-teman kita itu aja ya, Itu aja. iya itu akan membentuk kita ya udah begitu. Tapi kalau kita kuliah, kita bisa bertemu dengan orang A, B, C dan D dengan profesi ini, itu bisa membentuk karakter kita. Tergantung nanti orang-orang ini memberikan dampak baik atau buruk. Kalau misalkan deket sama yang malamnya dugem ya udah nanti kita akan masuk ke Iya, ya nanti dugem jurusan- juga. Iya. Jadi Kalau Jurusan apa tuh? jurusan apa? lulusannya Huistu Santik. Yang penting nggak DJ remix Thailand. Nah itu ya. Tapi kalau misalkan circle yang sehat ya, yang sportif, nggak yang nggak toksik juga, yang bisa ngebikin kita lebih grow juga, itu juga akan berdampak baik buat kita. Apalagi misalkan kita bisa kenal baik dengan dosen-dosen gitu kan. Siapa tahu ya, kayak aku pribadi, aku pun bisa dapat kerjaan dari dosen-dosen itu. Tapi bukan berarti kita harus carmuk ya. Tidak boleh carmuk. Ya sesuai ini aja lah, sesuai dengan kita sebagai mahasiswa dan Bapak Ibu dosen sebagai ya anggap aja orang tua lah ya, kerabat juga yang
menemani kita selama di kampus gitu. Oke, setuju banget sih Kak. Karena kalaupun kita masuk udah dunia kuliah, kita gitu-gitu aja, temen Iya, gitu aja, kita nggak belajar dari apapun ya Kak ya. Iya, apalagi Sayang ini apa, uangnya. Betul, kuliah Tapi- nggak murah. Iya, ngomong kuliah nggak murah, emang nggak murah. Iya, murah ya. Karena apapun yang didapat tuh harus ada pengorbanannya. Kan? Betul. Oke, karena kita lihat lagi kasus di belakang bahwa orang-orang yang nggak kuliah, mohon maaf ya, bukan mendiskriminasi, Iya. tetapi emang faktanya sekarang di seliweran di media sosial cenderung lebih menyerang ke yang kuliah. Kayak contohnya, buat apa sih kuliah, penongkrong dengan gaya, apa dan lain sebagainya. Nah itu dia tadi udah disampaikan sama Kak Suci ya guys, bahwa pola pikir itu tergantung dari mana kita bergaul dan dengan Iya. siapa kita bergaul. Apa yang kita konsumsi sih, apa yang kita tonton, apa yang kita dengarkan gitu. Iya, karena ada pepatah mengatakannya Kak, katanya tontonan jadi tontonan. Mas Chandra ini sangat Mantap, well ya. Betul. Karena sampingnya Kak Suci tiba-tiba termotivasi buat 3 tahun 2 bulan. amin. Tapi itu dibantu sama program MBKM ya. Oh, Iya, jadi nggak apa-apa nih ngomong MBKM ya. Oke kan? Jadi di kampus kita itu kemarin kan ada MBKM dan aku kebagian MBKM magang. Jadi di semester 6 itu udah skripsi. Oke. Berarti yang penting aktif. Aktif, jangan males ya. Kadang ada kalanya ya kita males gitu ya kan, capek sampai nggak bisa tidur ya kan. Ada nggak teman-teman mahasiswa di sini yang susah tidur kalau udah capek, bukannya langsung tidur? Oh ada. Saya Kak kayaknya semalam kurang tidur nih. Loh, Ada kenapa? solusi nggak ya? Mau dikasih boraks mas? Oh tidak mungkin, tidak. Saya nggak mau yang kimia-kimia. Oh iya. Karena kurang tidur, ada sesinya Insomnus. Oh, apa nih? Blueberry London, England, apa nih? Mungkin udah ditenjil aja Kak ya. Oh ya. Oke, ini adalah produk Insomnus Kak, dan kebetulan ini diciptakan oleh teman-teman satu circle juga ya tadi Kak Suci bilang. Luar biasa, Insomnus. Cocok nih, kayaknya ini memang juga dibutuhin ya sama anak-anak mahasiswa. Karena aku pribadi pun kalau capek waktu aku produksi di masa-masa semester kayak kalian, aku pun susah tidur. Luar biasa. Tuh, tapi sebelum ke Insomnus, nih kita balik lagi ke topik kita ya. Oh boleh. Malah ke Insomnus kita. Iya. Iya. Soalnya pola Lucu banget. Pengen tidur jadinya. Ngantuk emangnya lihat bohong. Nah, tadi Kak Suci itu menyinggung tentang malas ya. Iya, tidak Malas boleh. tadi. Terkadang Kak, orang yang berarti kan Suci tadi kayak gabir kan. Nah, itu ada persepsi juga Kak, katanya kalau udah kenal uang jadi malas nuntut ilmu. Itu bener gak sih Kak? Enggak. Karena setiap orang tergantung niatnya tadi ya, tergantung dia punya tekad atau tidak. Karena aku pribadi juga memang pengen kuliah untuk melanjutkan apa yang aku inginkan, untuk menggapai apa yang aku inginkan. Jadi waktu kuliah pun, waktu SMK pun aku jurusan multimedia kan, jadi memang pengen sekolah film, tapi memang karena keterbatasanku, aku nggak bisa sekolah film, aku nggak bisa lihat CNYK lah segala macamnya itu, jadi bye semuanya. Nah waktu gap year, iya, lebih ke orang-orangnya sih. Pun sama, aku nemuin orang yang kayak kamu bilang tadi, kalau buat apa sih kuliah, atau juga nanti ujung-ujungnya cari uang, nanti juga kuliah jurusan ini itu belum tentu menjadi itu, belum tentu satu profesi dengan jurusanmu. It's okay, itu bukan urusanmu. Aku punya mimpiku sendiri. Nah, itu guys. Karena kalau ngomongin balik lagi ke finansial ya, An. Beda orang beda juga finansialnya. Iya, kita kadang nggak bisa maksa, tapi gimana ya? Pada faktanya bahwa sekarang tuh nyarinya lulusan yang kuliah ya Kak. Nah iya, karena ya mungkin kalau zaman dulu lulusan SMP, SMA ya udah termasuk tinggi. Kalau sekarang karena kampus sudah di mana-mana, ya akses pendidikan juga udah terbantu dengan digitalisasi. Jadi kalau misalkan pekerjaan itu ya rata-rata sekarang carinya yang S1, S1. Kadang juga kan ada endingnya jadi ngebuat kayak udah deh ngambil gelarnya aja, yang penting kuliah buat gelarnya aja. Ada juga kan yang seperti itu. Ya itu balik lagi ke prioritas masing-masing, skala prioritas masing-masing, menganggap kuliah ini seperti apa. Tapi kalau aku pribadi, aku banyak sekali memetik dari sini kan. Dan aku juga mulai karirku dari kuliah semester 2. Jadi aku sangat merasa enjoy dengan kuliahku. Gitu. Oke, berarti itu guys sebenarnya nggak ada yang salah ya antara pemilihan
mau kerja dulu is oke, mau kuliah dulu juga nggak Oke. apa-apa. Tergantung balik lagi ke Personal masing-masing. Iya, lagi-lagi balik ke diri masing-masing. Bisakah kita mengenal diri kita? Bisakah kita memanajemen semuanya? Mau itu waktu, mau itu pola makan, hal-hal kecil di diri kita Iya. tuh balik lagi ke diri kita sendiri. Nah itu guys, jadi terkait dengan tadi finansial peluang iya atau enggak, iya ya kak? Iya, karena Setuju ya? secara waktu ya, Secara secara waktu mungkin dia lebih banyak, tapi ya itu lagi manfaatkan dengan baik. Tapi Oke. kalau tidak, ya akan buang-buang waktu, wasting time juga. Oke, Jadi buang-buang waktu, tenaga, uang, Udah nggak pikiran. sekolah ini ngapain ya Allah. Jangan sampai ya. intinya manfaatkan waktu Sebaik mungkin dan kenali diri kamu. Chandra 2024. Udah mau habis nih 2024 ya. Oke, nah itu guys tadi kita udah membahas sama Kak Suci ya terkait tentang semua orang butuh kuliah atau enggak dan finansial, dan ternyata pada kesimpulannya balik lagi ke pribadinya masing-masing ya Kak. Tahu. Betul. Nah Kak Suci, mungkin Kak Suci punya pesan atau kesimpulan nih untuk ke pertemuan kita pada kali ini. Kalau untuk pertemuan kita pada kali ini ya cuman sedikit sih mungkin yang bisa aku sampaikan ke teman-teman guru mungkin juga, karena kita juga pernah menjadi mahasiswa. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir. Kalian mau ngelakuin apa aja selagi itu positif, jangan pernah khawatir. Karena selagi kamu melibatkan Tuhan, semuanya akan baik-baik aja. Amin. Soalnya malu dong sama Tuhan kalau kita mau ngelakuin sesuatu yang nggak oke. Iya. Oke, karena katanya tuh usaha tanpa doa sombong ya. Waduh, iya. Tapi berdoa saja tanpa usaha omong kosong. Kini, tidur nyenyak bukan lagi hal yang mustahil. Insomnus hadir dengan berbagai varian aroma sesuai dengan mood kamu. Memberikan pengalaman tidur yang lebih menyenangkan. Bye-bye insomnia. Insomnus, your sleep partner. Oke, kita ini membuka kemarin tuh kesempatan buat teman-teman ini untuk membuat pernyataan bahwa kuliah penting nggak sih? Ternyata kita nemu beberapa pernyataan, ada 2 pernyataan terbaik. Yang pertama, Putri SPTHNDYNN. Oke. Menurutku kuliah itu penting banget sih, karena waktu aku masuk ke perkuliahan itu ternyata banyak hal-hal baru yang aku baru tahu juga, dan menambah wawasanku tentang hal yang aku pikir udah aku kuasai. Selain itu juga teman-teman di perkuliahan itu seru banget dan relasiku bisa sampai kemana-mana. Wow. Setuju Pak. Betul, Kayak setuju. mau apa? Kasih tahu Kak Suci tadi ya. Ya, ini sudah mengalaminya. Walaupun baru lulus juga sih tahun kemarin 2023. Iya. Tapi memang setuju karena apa yang dia bilangin ya bener juga. oke, karena sepintar-pintarnya apapun kita kalau nggak ada relasi hanya ilusi aja. Iya, ilusi, delusi, ilusi. Ilusi. Masyarakat ya. Oke, lanjut yuk. Yang kedua apa? Yang kedua dari @nurofik_23. Penting atau tidaknya kuliah sangat tergantung pada kebutuhan dan tujuan individu. Jika tujuan hidup dan karir seseorang memerlukan gelar dan pengetahuan akademis, maka kuliah menjadi penting. Namun, jika seseorang memiliki jalur karir alternatif yang tidak membutuhkan pendidikan formal, maka kuliah bisa jadi bukan prioritas. Betul, tadi kan juga aku sampaikan ya, aku juga memvalidasi kalau itu juga benar, tergantung skala prioritas masing-masing. Dia ini dari background orang seperti apa. Kalau misalkan dia dari SMK sudah diarahkan ya untuk bekerja gitu ya kan, misalkan dia otomotif ternyata dari salah satu brand motor itu sudah meng-hire dia, jadi dia tidak perlu kuliah karena dia udah cukup akan hal itu. Atau anak-anak akademik ya, kayak misalkan akademik militer, mungkin dia sudah punya jenjang karir di sana, jadi tidak perlu kuliah. Iya, Gitu. kecuali mungkin kalau teman-teman tuh mau mengambil profesi ya kan? Iya. Betul.
dokter, dokter. perawat. Waktu itu kan hal yang nggak bisa terlihat. Kalau kita belajar dari YouTube nggak bisa dong nggak? Nanti mending Iya. hasilnya. Otodidak. Iya. Aduh, nanti ditanya sarjana apa? Gak ada yang mau benerin yang otodidak, woi. Kalian tahu kalian banget ya, woi Tuhanku. Aduh. Oke. Nah, itu teman-teman kita udah bacain 2 pernyataan ya bagi Betul. teman-teman. Ternyata penting nggak penting tergantung balik lagi ya ke diri sendiri gitu. Nah, Buat 3 pertanyaan tadi ada hadiah kayaknya. oke, buat yang teman-teman yang udah mau ikut kontribusi dalam acara kita hari ini, kita akan kirimkan satu paket Insomnes. Insomnus. Selamat ya. Jadi sehat nih ya, tidurnya tertata ya, waktu Benar. tidurnya balance. Iya, dan mudah-mudahan teman-teman tetap semangat kuliah, nggak nyemprotin terus tidur. Terus sampai dijadiin parfum biar di kelas tidur masuk amikom ngantuk. Aduh. Oke, kita udah bacain, kita tadi udah ngobrol banyak banget sama Kak Suci, dan sekarang mungkin kita udah cukupkan ya. Juga kan. Udah cukup? Ya, makasih banget nih Kak Suci. Oh iya. Dapat wawasan banyak banget ya. Oh sama-sama. Iya. Oke. Oke, mungkin segitu aja buat pertemuan kita kali ini. Kita insya Allah ketemu lagi di episode selanjutnya. Mohon maaf Kak Suci bila aku ada salah kata. Tidak masalah. Aku juga ya Kak Suci. Tidak masalah. Semua orang ada salahnya ya kan. Nggak masalah. Yang nggak salah tuh kuliah di Amikom. Iya. Tubuh saya nggak pernah salah. Kita nggak pernah salah, dan keputusan kita kali ini kita pamit undur diri teman-teman. Wah, ini siapa nih? Saya Chandra Wisnu. Dan saya Anwar Tami. Saya Suci Ningtyas. Suci Nintias, Iya. pamit undur diri. Diskusi Dari diskusi lahir solusi.